Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang rancangan usulan penelitian ya, dan masih lanjut dari yang kemarin. Nah, pembuatan proposal ini ada masih menyambung. Nah, pertama latar belakang dari materi ini. Jadi setiap jenis penelitian ilmiah apapun itu gitu ya. Jadi itu termasuk skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi dan penelitian lainnya. Ini selalu didahului dengan yang namanya penyusunan proposal. Ya. Jadi ketika Anda mau menyusun atau mengajukan contoh lah, mengajukan tugas akhir, mengajukan kerja praktek gitu ya. Nanti ini ada pengajuan dulu proposal dulu, termasuk yang kemarin itu untuk penentuan judulnya, penentuan judul biasanya KP atau TA juga itu ditentukan dulu gitu ya. Biasanya supaya apa? Supaya tidak sama antara penelitian-penelitian terdahulu atau senior-senior Anda yang pernah meneliti gitu ya. Jadi originalitasnya itu memang terjaga gitu ya. Termasuk untuk tugas besar juga itu meskipun memang karena ini mata kuliah tata tulis ilmiah bukan penelitian ilmiah. Kalau penelitian ilmiah mungkin dari awalnya, tapi kalau tata tulis cuman pembuatan penelitian ilmiah yang mungkin dikerjakan oleh orang lain lalu ditata tulis dibuat sebuah jurnal. Nah, tugas besar Anda itu membuat sebuah jurnal gitu ya. Dan itu memang ditunjukkan untuk mata kuliah ini. Nah, eh, jadi untuk setiap apapun kerja praktek KP atau kemarin juga mungkin pernah ada kemarin-kemarin ada sosialisasi ya tentang kerja praktek dan TA. Nah, itu menjelaskan ya, menjelaskan pertama pasti harus ada proposal dulu. Nah, proposal itu supaya apa? Ya, pertama untuk kontrol judul juga ya. Yang kedua mungkin untuk hal-hal yang lain supaya kelihatan keasliannya, bobotnya gitu ya, atau mungkin juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu seperti itu. Nah, terus keberhasilan penelitian ini dilihat dari sempurna atau tidaknya usulan penelitian yang diusulkan, karena ini dapat menentukan layak atau tidaknya penelitian tersebut dilanjutkan, gitu ya. Jadi nanti ada pertimbangan apakah penelitian itu bagus atau tidak, layak atau tidak, sesuai dengan zaman ini atau tidak, gitu ya. Itu kadang-kadang ada beberapa senior Anda ketika mengajukan itu ada yang di ACC, ada yang tolak, malahan ada yang ditolak beberapa kali, gitu ya, dengan alasan memang sudah apa ya, ketika mengajukan judul mungkin tidak menarik, mungkin tidak relevan dan sebagainya gitu ya. Nah, terus sistematis berencana dan mengikut konsep ilmiah yang merupakan tiga syarat utama sempurnanya proposal penelitian. Nah, rancangan usulan penelitian ini atau proposal ini adalah suatu bentuk pengajuan atau permohonan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana untuk mendapatkan persetujuan dari yang lain gitu ya. Ini menurut Hariwijaya 2005. Nah, biasanya nanti untuk pengajuan proposal itu kebanyakan itu cuman menyantumkan bab satu saja gitu ya. Dengan memang lebih kepada dasar-dasarnya saja ketika Anda mengajukan sebuah penelitian gitu ya. Nah, terus juga ini sarana bagi peneliti untuk mengkomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau penilai bahwa pemikiran atau penelitian layak untuk dilaksanakan dan setidaknya ya, ini akan memberikan manfaat terkait dengan ilmu yang bersangkutan. Nah, sebelum ketika Anda mengajukan sebuah proposal penelitian, maka Anda harus mencari dulu objek penelitian, di mana objek yang akan dituju. Nah, setelah objek itu diketahui, lalu carilah masalah, bukan cari ribut, bukan, cari masalah. Maksud di sini contoh Anda mencari objek-objeknya desa. Nah, lalu di sebuah desa itu tanyakan masalah di desa itu apa? Dari sistem administrasinya lah atau dari perhitungan algoritma atau perhitungan penentuan suatu hal dan sebagainya itu banyak sekali yang memang bisa dikonversi ke dalam dunia IT gitu ya. Nah, contohnya kalau untuk penentuan pendapatan beras raskin atau penentuan PKH atau penentuan rutilahu gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan-perhitungan statistik menggunakan algoritma gitu ya, entah itu Fuji, entah itu yang lainnya itu banyak sekali gitu ya. Nah, supaya apa? Memang ketika ditentukan dia mendapatkan bantuan memang sesuai dengan penelitian ya, kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukannya.
Nah, lalu bisa dibuat sebuah aplikasi yang menentukan dengan dasar ilmu yang itu gitu ya. Atau mungkin juga yang mungkin sederhana kurangnya administrasi, administrasi masih manual, dibuat online, mungkin seperti itu. Nah, itu masalah itu bisa dituangkan menjadi sebuah penelitian ya. Tapi memang kebanyakan kalau untuk aplikasi itu sudah banyak sekali gitu ya. Kalau sekarang-sekarang itu lebih kepada algoritma-algoritma yang memang kontemporer ya. Nah, terus sarana bagi peneliti juga ini untuk mengkomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan pembaca dan penilai bahwa pemikiran ini layak untuk dilaksanakan, setidaknya untuk memberikan manfaat terkait dengan ilmu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini usulan penelitian ini ditulis dalam bahasa yang persuasif. Ini agar yang membaca selain dapat memahami permasalahan juga akan dengan mudah memberikan persetujuan pelaksanaan usulan tersebut gitu ya. Jadi, meskipun tujuannya bersifat persuasif, hindari bahasa yang bertele-tele atau panjang lebar. Contohnya di dalam sebuah judul ya. Anda membuat judul panjang lebar yang memang mungkin apa ya, tidak terlalu simpel, tidak terlalu mewakili gitu ya. Sebuah isi sebuah penelitian yang memang penelitian itu ketika dibuat sebuah judul mungkin bisa lebih pendek atau bisa juga singkat, jelas, padat. Tapi ketika membuat judul panjang lebar dan tidak menarik, maka akan sulit. Contohlah apa ya? Sebuah band ya, kadang-kadang Anda mungkin dulu-dulu pernah punya band ya. Kalau bandnya terlalu panjang lebar namanya, itu mungkin sulit diingat. Atau sebuah produk itu panjang lebar namanya itu sulit diingat. Tapi kalau produknya cuma satu dua kata atau anggota grup bandnya itu satu dua kata, mungkin gampang sekali diingat dan mungkin menarik. Di dalam sebuah judul penelitian juga sama seperti itu. Jadi kalau kurang singkat, jelas dan padat, mungkin orang tidak akan tertariknya dengan judul itu gitu ya. Dan sama ketika Anda mencari sebuah buku ilmiah juga gitu ya, buku penelitian atau buku aplikasi atau buku apapun, ya bukunya tidak terlalu panjang ya judulnya. Judulnya sedikit ya, pendek gitu ya. Nah, terus ini menggunakan bahasa yang baku dan lugas, jadi tidak ada bahasa yang apa ya, tidak belum belum baku gitu ya. Jadi atau tidak ada bahasa yang memang agak rancu gitu ya, tidak rancu. Nah, ini harus jelas dan lugas. Rancangan usulan ini penelitian adalah langkah yang paling mudah dalam proses penyusunan penelitian. Ini yang perlu diingat juga meskipun kadang-kadang eh, jarang sekali di ACC gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali ditolak, tapi tidak sedikit juga yang diterima. Tapi ini adalah awal pertama, usulan itu adalah awal pertama yang hal yang paling mudah. Ya. Hal yang paling mudah kalau seandainya Anda menyesuaikan dengan objeknya dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan di dalam objek tersebut ya. Terutama dengan hal teknologi yang terbaru. Nah, biasanya itu yang paling mudah. Ya, mungkin yang paling sulitnya yaitu setelah itu ya mungkin penyusunan bab selanjutnya bukan bab satu saja, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir ya. Nah, terus susunan penelitian juga adalah langkah berikutnya dalam membentuk tulisan, makalah, dan hasil akhirnya. Ini mendasari keseluruhan bab dan mendasari jurnal dan yang lainnya gitu ya. Nah, tujuan usulan penelitian ketika Anda membuat sebuah proposal, usulan penelitian, pertama hal apa yang akan diteliti? Yang tadi disebutkan ya. Cari objeknya, apa yang diteliti, masalahnya apa, teliti di sana gitu ya. Kira-kira masalah tersebut ketika diteliti bisa dipecahkan atau tidak dengan keilmuan yang Anda miliki gitu ya. Nah, terus mengapa hal tersebut perlu diteliti? Nah, ini menjadi pertanyaan juga gitu ya. Nah, ada dasar pemikirannya, dasar pemikiran atau identifikasi masalah atau latar belakang dan segala macam ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa alasan Anda memilih penelitian seperti itu gitu ya. Terus bagaimana peneliti yang akan dilakukan? Nah, ini lebih kepada konsepnya. Ya. Konsepnya, prosesnya, kerangka berpikirnya, dan segala macam. Tempat penelitian itu objeknya. Gitu ya. Terus untuk siapa saja penelitian itu dilakukan. Nah, ketika ditentukan objeknya itu berhubungan dengan siapa saja. Stakeholder siapa saja. Atau banyak orang atau sedikit orang. Gitu ya. Jadi kalau di desa mungkin warganya gitu ya. Kalau di sekolah mungkin siswanya. Gitu. Nah, manfaat penelitian itu bagi siapa saja. Nah, manfaatnya ini bagi peneliti kah?
bagi organisasi kah atau bagi siapa gitu ya. Jadi kalau seandainya diceritakan dalam sebuah proposal, ini ada mulai dari identifikasi masalah sampai batasan masalah gitu ya. Nanti kita akan ceritakan. Nah, terus bobot juga dan mutu rancangan usulan penelitian. Ini akultuasi masalah gitu ya. Jadi masalah ini relevan atau tidak, sesuai atau tidak ya, dengan perkembangan zaman. Jadi contohnya eh pembuatan game Nintendo ya, kalau game Nintendo mungkin sudah tidak zaman lagi, atau game Dingdong gitu ya, itu sudah tidak zaman lagi. Tapi kalau pembuatan game Android, nah itu sudah masih masih relevan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, relevansi manfaat yang praktis. Jadi sesuai dengan masanya ya, di sini. Terus metodologi penelitian yang akurat. Nah, ini perlu dipikirkan juga yang akurat, seluruhnya tercakup keseluruhan masalahnya, bisa diwakili semua masalah, dan semua masalah itu bisa diselesaikan dengan sebuah solusi yang Anda ajukan gitu ya. Nah, mungkin sebuah sistem kah, sebuah apa gitu ya. Nah, terus orisinilitas penelitian. Nah, ini wajibnya. Jadi plagiarisme itu merupakan apa ya? Merupakan hal yang sangat berbahaya. Nah, berbahaya bagi Anda, berbahaya bagi penguji, dan berbahaya juga bagi pembimbing ya. Jadi kalau Anda ketahuan membuat sebuah tugas akhir itu dari hasil copy paste orang lain, ya, dari hasil penelitian orang lain, maka eh, kemungkinan besar gelar Anda itu akan dicabut. Ya. Kalau ketahuan pasti akan dicabut. Gelar pengujinya juga akan dicabut ya, gelar pengujinya. Nah itu hukumannya lumayan berat ya, itu oleh diktinya. Ya. Jadi orisinalitas penelitian itu wajibnya. Terus sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Nah ini eh, hal baru apa yang Anda sumbangkan untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan. Terus sistematika penyusunan karya tulis. Nah, ini lebih kepada kerangka berpikir pada dasarnya, ya, kerangka penelitian pada dasarnya. Nah, yang tadi disebutkan, kerangka perancangan usulan penelitian, pertama judul penelitian. Nah, ini judul kalimatnya pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan. Ya, kalau pertanyaan itu ya tidak boleh jadikan sebuah judul penelitian karya ilmiah, bukan, jangan ya. Jangan. Jadi ini adalah sebuah jawaban ya. Ini sebuah jawaban, bukan sebuah pertanyaan. Kalau novel mungkin bisa saja ya. Tapi kalau karya ilmiah, pertanyaan judulnya mungkin menggelitik tapi tidak relevan ya. Karena isinya apa ya? Isinya mungkin yang akan dicari sebuah jawaban tapi yang didapatkan adalah sebuah pertanyaan. Nah, jangan seperti itu. Nah, terus cukup jelas juga, singkat dan tepat yang tadi disebutkan, berisi variabel-variabel yang akan diteliti, mewakili, dan judul menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Nah, latar belakang masalah. Nah, ini latar belakang masalah. Jadi, dasar pemikiran kenapa masalah tersebut diteliti. Gambaran secara ideal. Kenyataan pada masalah tersebut didukung oleh fakta dan data. Identifikasi masalahnya. Terus, dan keterbatasan ruang lingkup masalah yang diteliti. Nah, jadi kalau diibaratkan Anda adalah seorang mahasiswa datang ke kampus, latar belakang masalah itu tiba-tiba Anda mau datang ke kampus itu atau berangkat ke kampus itu naik motor. Nah, tiba-tiba diidentifikasi masalah, tiba-tiba motornya kempes. Identifikasi masalah dulu, ya. Cari dulu masalahnya. Nah, cari dalam masalahnya. Ini masalahnya itu adalah ban kempes, ya. Ban kempes itu karena apa? Apakah karena bensin habiskah? Karena busi kah? Atau karena paku kah? Ya, itu identifikasi masalah. Jadi pencarian masalah. Ya. Nah ini nanti ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan sebagainya. Nanti kita akan umpamakan sebuah motor. Ya. Terus, nah ini lalu dirumuskan. Ya, tadi ada diidentifikasi masalah, latar belakangnya gitu ya, hal yang menjadi ditelitinya. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah sebuah solusi. Nah, ini sebuah solusi. Jadi, kalau ban motor Anda kempes, maka solusinya yaitu ditambal di bannya atau mungkin diganti bannya. Jadi ini adalah solusi. Rumusan masalah itu solusi. Nah, menggunakan kalimat tanya, ya, terus terlihat variabel yang diteliti, tergambar populasi penelitian, terus jelas juga ruang lingkupnya, tidak terlalu luas, juga tidak terlalu sempit. Ya.
Ini agar penelitian tidak bingung dalam melakukan penelitian gitu ya. Jadi kalau Anda seorang peneliti lalu diuji ya, nanti ada batasan-batasan masalah. Jadi kalau di sini rumusan masalah tidak terlalu meluas dan batasan masalah itu jelas, maka si penguji itu tidak akan panjang lebar menanyakan hal-hal yang memang tidak di luar penelitian yang Anda teliti yang di sana. Terus, hendaknya masalah yang ini yang dirumuskan dapat membantu peneliti dalam memproses penelitian ya, pelaksanaan penelitian. Nah, terus tujuan. Nah, tujuannya contoh nanti tadi motor ya, tadi motor. Ketika sudah ditambal, sudah jalan, sudah bisa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa jalan, supaya bisa berangkat ke kampus. Nah, ini adalah tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan itu adalah suatu indikasi ke arah mana atau data informasi yang akan dicari ya melalui peneliti tersebut. Jadi ini hal yang dituju ya, hal yang dituju alasan kenapa ban motor itu diperbaiki gitu ya. Nah, rumusan yang dibentuk pertanyaan ini adalah konkret, dapat diamati atau observable ya, dan dapat diukur atau measurable ya. Nah, ini tujuan peneliti ini berhubungan dengan fungsionalitas yang fungsional dengan rumusan masalah yang diteliti dan dibuat secara spesifikasi terbatas dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Nah, terus manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ketika ban motor Anda sudah benar dan sudah bisa berkendara, manfaat penelitiannya apa? Manfaat penelitiannya yaitu manfaatnya Anda bisa datang ke kampus, Anda bisa belajar gitu ya. Jadi manfaat ini ya manfaatnya hasil dari sebuah penelitian yang Anda lakukan gitu ya. Jadi kegunaan hasil penelitian jadi untuk kepentingan pengembangan program ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau kegunaan hasil penelitian ya. Terus ini tinjauan pustaka. Nah, ini lebih kepada bab 2 biasanya. Nah, tinjauan ini lebih kepada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Nah, ini teorinya jadi mendasari, ada ilmunya gitu ya. Memperbaiki sesuatu, membuat sesuatu itu ada ilmunya ya. Jadi tujuan dari hasil penelitian ini berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi contoh yang tadi itu ban motor kempes ya. Maka secara keilmuan itu harus ditambal atau diganti gitu ya. Bukan dilubangi lagi ya. Atau mungkin diganti dengan apa gitu ya, dengan sendal gitu ya. Itu tidak mungkin karena tidak sesuai ya. Ban dengan sendal itu tidak sesuai, tidak cocok gitu ya. Jadi lebih kepada apa? Lebih kepada hal yang mendasari ya. Mendasari berkaitan dengan apa yang diteliti. Nah, terus hipotesis. Nah, ini hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau statement, bukan kalimat tanya. Ya. Jadi berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti atau dapat diuji juga, berdiri dari variabel yang dapat diukur dan dapat dibandingkan hasil objektifnya. Ini sederhananya ini terbatas, tidak menimbulkan perbedaan dan pengertian yang tidak terlalu luas sifatnya, gitu ya. Nah, ini hipotesis ya. Nah, ada beberapa metode penelitian. Pertama, jenis penelitiannya itu apa, terus populasi sampelnya, ya. Ini kalau lebih kepada kuantitatif. Terus cara pengumpulan data itu menggunakan apa? Apakah kuesioner kah? Apakah wawancara kah? Gitu ya. Studi pustaka kah? Gitu ya. Instrumen penelitiannya itu apa? Hal-hal yang akan ditelitinya. Terus rencana pengelolaan data, analisisnya dari kuesioner itu contohnya gitu ya. Itu akan seperti apa? Nah, jadwal kegiatannya itu akan seperti apa? Contoh kita akan meneliti tentang penggunaan handphone. Nah, maka dibuatlah jadwal di desa A, desa B, desa C gitu dengan beda hari gitu ya, supaya bisa terkumpul data-datanya gitu ya. Satu kecamatan itu bisa terkumpul, maka bisa disimpulkan ya itu jadwalnya gitu ya. Selain itu ya pembuatan laporan itu juga masuk jadwalnya. Jadi timeline lebih ke jadwal itu kepada timeline dari awal sampai akhir penelitian. Nah, terus organisasi. Nah, ini pengorganisasian biasanya kalau lebih dari satu kelompok ya, lebih dari satu orang. Nah, ini rencana biayanya, anggarannya yang diperlukan untuk pembuatan penelitian tersebut. Jadi contohnya Anda membuat sebuah penelitian tong sampah otomatis yang bisa mendeteksi sampah, maka pasti perlu sebuah anggaran biaya ya. Jadi kalau untuk pengajuan penelitiannya itu seperti itu.
Terus lampiran-lampirannya ini bisa berupa apa saja, bisa berupa source code, bisa berupa dokumentasi, bisa berupa kuesioner dan sebagainya gitu ya, yang menjadi sebuah bukti ya. Terus penutup, ya penutup ini lebih kepada simpulan-simpulan. Daftar pustaka ini juga hal yang mendasari juga dari biasanya dari bab 2 ya. Daftar pustaka yang mendasari keilmuan apa yang Anda gunakan ya untuk penelitian ini gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah penelitian itu pertama yang tadi disebutkan kalau secara dirangkum itu pertama menentukan memilih masalah dulu ya. Jadi menulis studi banding atau menyusun latar belakang ya, ini menentukan masalah dulu, terus rumuskan masalahnya gitu ya. Jadi contoh yang tadi disebutkan, tentukan masalahnya. Ini masalahnya motornya tidak bisa jalan. Oh, ternyata dirumuskan ya. Masalahnya oh ini adalah bensinnya habis ya, bensinnya habis dirumuskan. Kira-kira solusinya apa? Nah, solusinya yaitu isi bensin. Tujuannya supaya jalan lagi gitu ya. Lalu menentukan memilih masalahnya, menentukan atau memilih masalahnya gitu ya. Jadi ini lebih kepada batasan masalah di sini. Terus mencari aspek manfaatnya. Nah, aspek manfaatnya supaya bisa jalan lagi motor yang tadi. Menentukan landasan teori yang memang hal-hal yang relevan, hal-hal yang ada kaitannya gitu ya. Nah, terus menyesuaikan kerangka konseptual ini lebih kepada berhubungan dengan metodologi yang digunakan, menyusun hipotesis, ya, jadi menyusun kesimpulan, jadi kesimpulan hipotesanya, jadi bukan kesimpulannya, teori dasarnya, gitu ya, teori dasarnya. Nah, terus menentukan desain penelitian, menentukan populasi dan sampel, dan teknik sampling, ya, untuk pengumpulan data, menentukan variabel dan definisi operasional, menyusun dan menentukan instrumen penelitian, mengumpulkan data-data yang mungkin sudah disebar, menganalisis datanya, dan menarik sebuah kesimpulan, ya, melalui metode hipotesis, gitu ya. Lalu menyusunlah sebuah laporan. Nah, ini hal-hal ini bisa ditentukan dari awal sampai akhir, dari mulai sebuah penelitian ya sampai akhirnya ketika ditanyakan rata-rata motor mogok itu karena bensin. Kata orang, ketika ditanya ke orang, ini motor mogok karena apa? Oh, karena bensin. Oh, karena busi. Oh, karena itu. Karena ini gitu ya. Tapi kalau dilihat ini busi benar, segala benar. Oh, ternyata bensinnya gitu ya. Nah, kebanyakan orang akan menanyakan dulu itu apakah businya atau bensinnya gitu ya. Itu sesuai dengan kuesioner ya. Lalu dianalisis datanya. Nah, ini benar tidak businya, benar tidak bensinnya dan segala macamnya. Lalu bisa menarik kesimpulan, oh ternyata kalau motornya mogok tidak bisa jalan lagi, ya, tidak bisa di starter, mungkin itu adalah bensinnya. Tapi kalau bensinnya ada atau mungkin juga ada asap, mungkin itu adalah karbunya atau mungkin businya gitu ya. Dan sebagainya. Itu adalah hipotesis-hipotesisnya. Nah, jadi sistematika proposal yang tadi, pertama judul itu harus singkat, jelas, padat, datar isi ya. Terus pendahuluan yang tadi ya. Jadi ada latar belakang penelitian, rumusannya gitu, solusinya, tujuannya supaya apa, manfaatnya supaya apa, relevansi atau tidak ya sesuai dengan penelitiannya gitu ya. Terus dari tinjauan pustaka ini dasar-dasar ya yang mendasari penelitian Anda gitu ya. Metodologinya ini lebih kepada dasar dari sebuah penelitian yang Anda lakukan, menggunakan metodologi apa, dan ini mendasari keseluruhan dari sistematika karya ilmiah. Jadi kalau metodologi, ada beberapa metodologi yang menggunakan testing, ada yang tidak. Jadi kalau ada menggunakan metodologi yang ada testing, berarti harus ada tinjauan pustaka dengan testing dan harus ada penerapan pengujian testingnya. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah, ini disesuaikan, ditentukan dengan sebuah kerangka penelitian gitu ya. Nah, dari mana? Yaitu dari dasar di bab 3-nya gitu ya. Nah, biasanya bab-bab yang lain seperti hasil penelitiannya atau kesimpulannya di bab 5 itu beda-beda gitu. Ada 5 bab, ada 6 bab, itu beda-beda. Nah, terus ada daftar pustaka itu yang biasanya mendasari sebuah keilmuan yang ada di bab 2 rata-rata gitu ya, referensinya. Terus rencana jadwal kegiatan dan lokasi penelitian ini lebih kepada timeline, dan lampiran-lampiran ini lebih kepada bukti-bukti yang Anda lakukan dalam penelitian tersebut. Nah, jadi komponen teknik penulisan dalam sebuah proposal penelitian, pertama kemampuan bahasa yang bagus itu sangat penting. Jadi kalau
Anda membuat sebuah proposal, bahasanya bagus, judulnya menarik, ya, maka kemungkinan besar akan diterima. Terus yang kedua, sistematikanya. Judul bagus tapi sistematikanya kurang menarik. Ya, itu juga menjadi sebuah masalah. Jadi harus menarik juga gitu ya. Maksud di sini sistematika penulisannya unik atau tidak ya, atau mungkin juga relevan atau tidak. Nah, terus materi yang disajikan. Nah, materinya bagus, judulnya, isinya bagus tidak? Kalau judulnya bagus tapi isinya tidak, itu juga tidak akan lolos gitu ya. Jadi luarnya bagus, dalamnya juga bagus gitu ya. Itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, terus komponen teknik penulisan ini dalam penelitian ada sistematis menurut pola yang tertentu ya. Jadi dari sederhana hingga kompleks. Pertama, penyampaian latar belakang. Latar belakang penelitian yang dilakukan itu apa? Terus tentukan rumusan masalahnya gitu ya. Jadi cari masalahnya yang tadi disebutkan. Tujuannya supaya apa? Nah, terus manfaatnya itu supaya apa ya? Tujuannya gitu ya. Nah, terus metodologinya yang digunakan itu bagaimana ya? Dan alat ukurnya itu apa? Secara perhitungannya gitu ya. Nah, kadang-kadang ini ada ya hal komponen teknik ini ada hal yang memang disebut dengan rencana, ada yang disebut dengan jadwal. Jadi kalau rencana itu lebih kepada langkah-langkah pelaksanaan, sedangkan jadwal itu lebih kepada yang dilakukannya contohnya pengumpulan data, analisis data, penyajian laporan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada hal yang memang dilakukan mungkin secara bersama-sama. Nah, jadi secara garis besar ini konsep ilmiah dalam penyusunan proposal yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama tata tulis, bahasa yang bagus dan cara analisisnya yang tadi disebutkan. Jadi kalau tiga hal ini bagus, kemungkinan proposal yang Anda lakukan yang Anda ajukan itu akan lolos ACC gitu ya. Jadi contoh seperti ini, Anda punya teori punya teori bisa menyembuhkan COVID gitu ya. Maka ada konsep ilmiahnya gitu ya, bahasanya seperti apa, terus tata tulisnya seperti apa, cara analisisnya itu seperti apa. Supaya memang eh ternyata masuk akal cara analisisnya. Bahasanya yang disampaikan juga dapat dimengerti. Maka kemungkinan proposal itu lolos dan dapat uang penelitian ya. Kalau seandainya Anda itu adalah seorang peneliti. Nah, seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.